antara data di e-wallet dan juga di prakerja itu pun juga ada yang cair. Artinya apa teman-teman? Prakerja memberikan kebijaksanaan buat Maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM dan PKH boleh menjadi peserta. Bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update prakerja teman-teman, kita bahas kabar baik prakerja. Seperti ini kebijakan dari pihak prakerja teman-teman mengenai aturan insentif. Kemudian juga kita akan bahas beberapa hal baru penting soal prakerja di tahun 2023 dengan skema normal. Kalau sudah dibahas juga di Instagram prakerja, kita akan bahas lebih detail di sini. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi update prakerja teman-teman. Yang pertama kita lanjut lagi untuk bahas proses pencairan insentif teman-teman. Jadi ada fakta yang menarik nih. Setelah kemarin banyak teman-teman di insentif itu cair 2 kali dalam bulan yang sama teman-teman. Jadi juga banyak teman-teman yang sebelumnya nih terkendala, baik rekening dianggap belum KYC, belum premium, itu akhirnya cair. Dan teman-teman gak cuman itu, bahkan teman-teman yang muncul keterangan namanya berbeda antara data di e-wallet dan juga di prakerja, itu pun juga ada yang cair. Artinya apa teman-teman? Prakerja memberikan kebijaksanaan buat kita yang akun-akunnya mungkin namanya ada beda titik, beda spasi, beda tanda kutip, itu akhirnya sudah mulai cair teman-teman. Jadi juga buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, please komen di bawah. Jadi kita tahu makin banyak dan sebanyak apakah teman-teman yang akhirnya cair insentifnya walaupun namanya sedikit berbeda dengan nama di prakerja. Tapi NIK dan juga nomor telepon sama dengan yang di wallet. Dan juga teman-teman, terutama juga buat yang kendala sambung rekening, itu saya sarankan kalian coba menggunakan BCA teman-teman. Karena banyak teman-teman menginfokan tuh dengan BCA mereka bisa sambungkan walaupun namanya ada beda sedikit, dan juga tetap bisa diproses untuk insentifnya sampai dengan cair. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, jangan menyerah. Buat yang masih terkendala dengan insentif, kalian bisa coba dengan BCA. Dan juga buat yang masih menunggu di proses atau juga menunggu jadwal, kalian tunggu aja. Yang penting rekeningnya aman, nggak gagal premium, lalu juga tidak ada terblokir, nggak ada perubahan data, nanti harusnya akan diproses teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir dan tunggu cek berkala. Jika memang ada kendala lain, kalian bisa call CS prakerja, tapi yang punya account harus hubungi biar nanti bisa dicek. Lalu juga buat teman-teman yang keterangan berhasil namun belum masuk ke e-wallet untuk uangnya, coba tunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau belum cair juga, call CS dan juga hubungi CS mitra pembayaran e-wallet dan juga CS prakerja teman-teman agar dicek apakah ada kendala ataukah bagaimana teman-teman, seperti itu ya. Nah sekarang kita lanjut bahas untuk program kartu prakerja skema normal di tahun 2023 karena dibuatkan khusus momen video penting di Instagram prakerja. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan screen record di sini. Oke teman-teman, ini Instagram resmi prakerja ya, dan sekarang sudah mencapai 4 juta followers. Selamat buat prakerja. Nah, ini ada beberapa info menarik teman-teman. Kita mulai dari sini ya. Nah, pemerintah undang lembaga pelatihan ikuti seleksi sebagai penyedia pelatihan kartu prakerja. Jadi ada pertemuan di tanggal sebelumnya ya, di hari kemarin. Jadi pihak prakerja mengundang mitra-mitra pelatihan dan juga lembaga platform pembelian, dan sekarang sudah dipastikan teman-teman itu nggak ada perubahan signifikan sih. Yang jelas untuk lembaga digital platform itu ada Tokopedia masih, Bukalapak, Pijar Mahir, Pintar, Karirmu, dan juga Disnaker sih, bukan Disnaker teman-teman ya, harusnya ya. Jadi ini masih sama teman-teman, nggak ada perubahan. Ini adalah platform pembeliannya. Jadi nanti masih ada kelas skill dari Skill Academy dan juga beberapa kelas-kelas dari lembaga pelatihan lain teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Ini ya.
tertentu, misalnya yang masuk dalam kriteria Indonesia Critical Occupation List, Indonesia Occupational Task Force, studi dari World Economic Forum, kemudian juga terkait dengan Future of Job, terkait juga dengan research online. Ini antara lain adalah beberapa pendidikan yang terkait dengan bisnis, itu seperti digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor dan desain grafis, sektor manufaktur ada manajer produksi, operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, kualitas, ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, ekonomi kreatif antara lain desain grafis, desain layout animator, kemudian teknik termasuk dalam teknisi jaringan dan sistem komputer, power plant operator, kemudian pertanian, skilled farmer, kemudian jasa termasuk kurir, pengantar paket, hospitality, kebersihan dan shopkeepers dan yang lain. Jadi itu adalah contoh-contoh pelatihan yang akan dilakukan secara offline. Fokus yang pada keterampilan Itu teman-teman. Jadi kelas nanti itu akan lebih variatif dan juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi ada hospitality juga ada, lalu juga tentang IT, bahkan pertanian pun juga ada. Jadi buat teman-teman yang nanti yang mau meningkatkan skill, ini adalah pelatihan yang nanti bisa kalian dapatkan teman-teman di program prakerja tahun 2023 ini. Seperti itu. Oke, ini tadi ya. Fokus Sekarang yang- berikutnya. Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM dan PKH boleh menjadi peserta kartu prakerja. Karena ini untuk retraining dan reskilling, bukan bansos lagi. Oke, itu teman ya, itu yang kedua. Jadi sudah dipastikan buat teman-teman yang sudah dapat bantuan sebelumnya selain prakerja ya, kalian bisa daftar dan juga bisa lolos di prakerja tahun ini. Tapi buat teman-teman yang sudah pernah lolos prakerja itu nggak bisa lagi teman-teman, karena dianggap sudah dapat bansos, sudah dapat peningkatan skill juga, seperti itu ya. Next. Bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, pelatihan lebih rendah daripada bantuan. Sekarang biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, dan biaya untuk pergantian transport itu sebesar 600.000, dibayarkan satu kali, dan insentif survei sebesar 100.000 untuk 2 kali survei. Bantuan ataupun biayanya adalah Itu teman-teman ya. Jadi sudah pada tahu mungkin ya. Jadi bantuan tahun itu lebih besar sebenarnya untuk nominal bantuannya, tapi pembagiannya sangat besar ke pelatihan 3,5 juta, 600.000 untuk insentif untuk biaya transportasi teman-teman, dan juga 100.000 untuk itu survei evaluasi. Jadi uang cash yang kalian terima total hanya 700.000 dan 3,5 juta uang digital untuk membeli pelatihan di prakerja teman-teman, seperti itu. Oke, next. pelatihan yang dilakukan secara online, offline, atau campuran. Ini pelatihannya secara offline, secara bertahap, diawali di 10 provinsi. Dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di tahun 2023. Untuk tahap pertama, ini di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua. Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal, online itu minimal 6 jam, itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi sekarang pelatihannya menjadi 15 jam. Pelatihan yang dilakukan secara online. Itu teman-teman ya, jadi sekarang untuk durasi kelasnya pun itu sangat panjang. Sampai dengan 15 jam untuk kelas online teman. Yang dulu sudah 6 jam sudah cukup menyita waktu. Sekarang akan dimaksimalkan lagi sampai 15 jam mungkin agar ilmu didapat tuh lebih maksimal, lebih lengkap teman-teman. Karena juga kelasnya mungkin juga akan lebih mahal karena emang durasinya akan sangat panjang teman-teman. Oke, 2 video lagi. Untuk menyambut skema baru, program Kartu Prakerja mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia atau mengundang partisipasi daripada lembaga pelatihan untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki assessment dan mengikuti assessment sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Dan untuk pelaksanaan dari tata kelola yang baik, proses seleksi melibatkan tim ahli independen sebagai fungsi akreditasi. Dan kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau.
Dan silakan lembaga pelatihan yang berminat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan program Kartu Prakerja. Salah satunya adalah yang dimiliki oleh pemerintah adalah Oh, Sisnaker emang Sisnaker ya. untuk Itu menyambut teman-teman ya. skema baru program. Jadi buat lembaga pelatihan yang ingin join dengan Sistem Prakerja, kalian bisa menghubungi pihak lembaga platform digital kayak Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Karirmu, Sisnaker, dan Pintar, teman-teman. Seperti itu. Oke, video terakhir. Nah, program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekon 17 2022. Total anggaran di tahap awal adalah 2,67 triliun. Jadi skemanya berubah drastis. Anggarannya turun dari 18 triliun menjadi 2,67 triliun. Banget ya. Dan targetnya untuk 595.000. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang. Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar 1,7 triliun di tahun ini. Karena 2,67 itu untuk 595.000 dan untuk itu perlu ditambahkan 450.000 orang. Nah, program Kartu Prakerja Itu, teman-teman, ini ya. dilanjutkan di tahun. Jadi untuk anggaran tahun ini pun ditambah dari rencana awal tahun lalu. Sudah sempat dicanangkan hanya untuk 5.000 peserta, akan ditingkatkan menjadi 1 juta peserta dengan ditambahkan anggaran lagi 1,7 triliun. Jadi tahun ini ada 1 juta peserta yang akan lolos dan dapat program prakerja dengan skema normal, teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi teman, untuk update prakerja mengenai insentif dan juga kita bahas tadi juga informasi dari pihak PMO Prakerja oleh Pak Erlangga juga untuk aturan baru, skema baru yang untuk program prakerja di tahun ini, teman-teman. Jadi semoga clear semuanya. Semoga semua dilancarkan dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sekian, teman-teman, infonya bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan teman-teman, buat yang ada question bisa komen di bawah, teman-teman, juga bisa DM saya di Instagram di @aronagus, dan juga bisa follow Instagram dan juga TikTok saya untuk juga update prakerja di sana. Oke? Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.